Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Rafidah dengan NPM 121 2018 067. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas auditing 2, yang dimana tugasnya itu adalah eh, mengaudit laporan keuangan PT Samudra Indonesia. Next. Kedua, di sini di bagian kedua ini ada daftar isi yang dimana untuk bab pertama ini ada pendahuluan, dan bab kedua ada gambaran perusahaan, bab ketiga ada pembahasan, dan bab keempat ada kesimpulan. Next. Dan untuk bab pertama ini di pendahuluan, di sini dijelaskan tentang sejarah dan profil dari KAP Purwantono dan Sungkoro dan Surja, atau yang kita bisa tahu EY. KAP ini merupakan KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Samudra Indonesia. Dan untuk sejarah dan profilnya bisa teman-teman lihat di layar. Yang untuk sejarahnya, si KAPIY ini merupakan hasil dari serangkaian manajer antara organisasi-organisasi pendahuluan, yang dimana kemitraan awal yang tertuanya sendiri berdiri pada 1849 di Inggris. Dan untuk profilnya sendiri, jadi EY ini merupakan firma jasa profesional multinasional yang berpusat di London, Inggris, Britania Raya, dan EY sendiri merupakan salah satu jasa profesional terbesar di dunia, yang merupakan salah satu firma audit di 4 besar. Di slide selanjutnya, di sini berisikan alamat, jumlah cabang, dan jumlah partner KAP. Yang pertama untuk alamat sendiri, untuk KAPIY sendiri atau KAP Purwanto, Sungkoro, dan Surja sendiri berletak di Jalan Lejen Sudirman, Jaksel atau Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Senayan. Dan untuk jumlah cabangnya sendiri, dengan lebih dari jumlah cabangnya itu berlokasikan di 700, di jumlah cabangnya sendiri ada di 700 lokasi, yang dimana lebih dari 150 negara. Dan EY sendiri memberikan pengetahuan lokal dengan pengetahuan global, yang dimana struktur EY sendiri terdiri dari eksekutif dan wilayah. Dan untuk eksekutifnya sendiri mencangkup kepemimpinan global EY, badan tata kelola, dan 3 area geografis EY, yang dimana bekerja sama dan mereka mengawasi strategi global, merek, perencanaan bisnis, dan investasi, dan prioritas kami. Dan untuk 28 wilayahnya itu dikelompokkan dalam 3 wilayah geografis, yang dimana pertama Amerika, Eropa, Timur Tengah, India, Afrika, dan Asia Pasifik. Mungkin struktur ini disederhanakan memungkinkan untuk EY sendiri membuat keputusan dengan cepat, menjalankan strategis, dan menyediakan layanan untuk kliennya itu menjadi luar biasa di seluruh dunia. Dan untuk jumlah partner EY di Indonesia itu ada 7, seperti BRI, PT Krakatau Steel dan Group, Coca-Cola Bottling Indonesia, Indofood, Indosat, Telkom, dan Unggul Indah Cahaya. Dan masih banyak lagi, hanya saja tidak saya cantumkan. Next, ada gambaran perusahaan dari Samudra Indonesia, di mana sejarah perusahaannya ini bisa teman-teman lihat di depan. Untuk perusahaannya ini didirikan pada tanggal 13 November 1964, itu sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1968, dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970. Berdasarkan Akta Notaris Nomor 33 dari Sulaman Arjasasmita, Sarjana Hukum,
Akte pendirian perusahaan ini telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 88 dan tambahannya nomor 496 pada tanggal 2 November 1971. Selanjutnya bisa teman-teman baca sendiri di bawahnya untuk anggaran dasar perusahaannya dan untuk perubahan anggaran dasar terakhirnya yang bisa teman-teman lihat itu eh, sudah berdasarkan surat keputusan nomor AHU 0036.536 AH.AH.01.02 tahun 2019 tanggal 11 Juli 2019. Dan untuk perusahaan ini mulai kegiatan komersialnya pada 1964 dan perusahaan ini berdomisili di Jakarta Barat dan di mana kantor pusatnya itu terletak di Gedung Samudra Indonesia di Jalan Lejen S. Parman Kafling 35, Jakarta Barat dengan kantor cabang di seluruh pelabuhan utama Indonesia. Dan PT Samudra Indonesia ini merupakan entitas PT Samudra Indonesia Tangguh merupakan entitas induk terakhir dari perusahaan dan entitas anaknya. Untuk selanjutnya ada segmen usaha PT Samudra Indonesia dan susunan organisasi perusahaan. Untuk susunan organisasi perusahaannya bisa teman-teman lihat di pertama ini untuk pertama ada di paling atas yang pertama ada direktur utama dan di bawahnya ada direktur pengelolaan dan di bawah direktur pengelolaan itu ada 3 yaitu direktur keuangan, kepatuhan dan direktur SDM. Dan untuk segmen usahanya sendiri ada 3, yang pertama jasa pelayaran dan keagenan, dan kedua logistik dan terminal, dan ketiga ada lain-lainnya. Dan untuk informasi yang dilaporkan kepada direksi ini tujuannya alokasi sumber daya dan penilaian kinerja segmen itu memfokuskan pada jenis jasa yang diberikan dan disediakan saja. Untuk selanjutnya ada Dewan Direksi pada PT Samudra Indonesia. Ini terhitung sejak ditutupnya rapat pada masa jabatan sebagaimana yang ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan. Untuk Dewan Komisarisnya sendiri, untuk komisaris utama sendiri untuk komisaris utama sendiri ada Ibu Santi Lasminingsih Posposo Cipto, dan untuk komisaris independen ada 2 di mana ada Pak Anugrah Pekerti dan Kuntoro Mangku Subroto. Dan untuk selanjutnya ada komite audit yang dimana ketuanya adalah Anugrah Pekerti, dan untuk selanjutnya ada komite pengembangan perusahaan yang dimana ketuanya adalah Ken Narotama Hidayatullah, dan untuk komite nominasi dan remunerasi untuk ketuanya adalah Kuntoro Mangku Subroto, dan untuk dewan direksi direktur utamanya adalah Mas Mulia. Selanjutnya ada pemegang saham perusahaan, di mana pemegang saham perusahaan ini sesuai dengan daftar pemegang saham yang dikeluarkan oleh PT Sharestar Indonesia atau Biro Administrasi Efek Perusahaan, yang dimana susunan pemegang saham perusahaannya itu adalah sebagai berikut. Untuk manajemen, masih Masli Mulia selaku komisaris, yang dimana persentasenya adalah 0,40%. Untuk jumlah modal yang disetorkan waktu itu adalah 329 juta, atau untuk pengukuran kembalinya bisa dilihat berdasarkan dolarnya. Dan untuk non-manajemen, untuk PT Samudra Indonesia Tangguh dan PT Ngerumat Bondo Utama Masyarakat, yang dimana masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%. Dan untuk tinjauan pusakanya sendiri, pada definisi auditing di sini, saya memakai 2 pengertian, di mana yang pertama menurut Arens dan James pada 2004, dan kedua dari menurut Sukristo Agus pada 2012, yang dimana menurut Arens sendiri, auditing itu adalah pengumpulan serta mengevaluasikan bukti-bukti atas informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.
dan auditing itu harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen. Dan untuk eh, sedangkan menurut Sukrisno Agus, auditing sendiri adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen berdasarkan catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya. Untuk bukti-bukti audit, di bukti-bukti audit ini ada tujuh, yang dimana bukti pertama bukti fisik, bukti matematis, dan bukti selanjutnya bukti perbandingan, bukti dokumenter, catatan akuntansi, bukti pengendalian internal, dan bukti surat. Untuk prosedur-prosedur audit sendiri, prosedur audit di sini adalah tindakan-tindakan yang dilakukan atau metode atau teknik yang digunakan untuk mendapatkan atau mengevaluasi bukti audit. Yang dimana pertama itu ada prosedur analitis, yang kedua menginspeksi, ketiga mengkonfirmasi atau confirmation, dan keempat ada menelusuri atau tracing, dan kelima ada mencocokkan atau vouching. Dan keenam ada mengamati dan observing. Dan bab ketiga itu ada pembahasan yang dimana pembahasan pertama itu untuk prosedur audit perusahaan untuk siklus penjualan pada PT Samudra Indonesia, kedua prosedur audit untuk siklus pergudangan, dan ketiga prosedur audit perusahaan untuk siklus penerimaan kas pada PT Samudra Indonesia. Dan untuk prosedur auditnya berdasarkan siklusnya bisa teman-teman lihat dan baca sendiri bahwa pada prosedur pertama, kedua, dan ketiga itu ada perbedaan. Selanjutnya, di sini adalah tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan pengujian atas rincian saldo. Dan untuk tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi yang dibagi menjadi dua, yaitu transaksi yang telah diklasifikasikan dengan benar, dengan transaksi yang dimasukkan dengan benar ke dalam file induk yang diperlukan dalam istiqsar dengan benar. Jadi untuk transaksi telah diklasifikasikan dengan benar itu untuk pengujian pengendaliannya itu memeriksa bukti verifikasi internal, dan untuk pengujian substantifnya substantif atas transaksinya itu adalah menelusuri bukti transaksi seperti jurnal yang terkait atas transaksi tersebut. Dan untuk pengujian atas rincian saldonya memeriksa pre-leasing untuk melihat klasifikasi akun yang sesuai. Dan untuk kedua, ada transaksi yang dimasukkan dengan benar ke dalam file induk yang diperlukan dan diikhtisarkan dengan benar. Yang dimana untuk pengujian pengendaliannya sendiri, memeriksa bukti bahwa file induk yang diperlukan telah direkonsiliasi dengan buku besar umum. Dan untuk pengujian substantif atas transaksinya sendiri, menelusuri bukti transaksi dari jurnal file induk yang diperlukan untuk menguji jumlah, tanggal, dan nomor bukti transaksi. Dan untuk pengujian atas rincian saldonya sendiri, mereview kembali transaksi yang terjadi sesuai dengan jurnal dan file induk yang diperlukan. Next adalah kesimpulan, yang dimana kesimpulannya sendiri PT Samudra Indonesia ini adalah perusahaan publik yang bergerak di bidang pelayaran, logistik, dan kepelabuhan yang bermarkas di Jakarta. Dan perusahaan ini didirikan pada 1964 oleh Sudarko Sastro Satomo, yang pada awalnya ini perusahaan ini adalah merupakan perusahaan keagenan, dan saat ini perusahaan ini mempunyai perusahaan transportasi terpadu yang memiliki berbagai layanan terbagi seperti lini shipping, lini logistik, lini ports, lini properti, dan lini service. Untuk prosedur audit perusahaan siklus penjualan dan penerimaan kas serta siklus persediaan dan pergunangannya ini bisa disimpulkan bahwasanya dilaksanakan dengan prosedur yang telah dipertimbangkan oleh auditor sehingga menghasilkan opini yang wajar dalam semua hal yang material. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kalimat yang
kurang jelas, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.